Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi Zaman dengan NIM 43020200043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tafsir tentang tafsir dari surat Al-Fatih ayat 8 dan 9 dan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 21. Yang pertama yaitu tafsir dari surat Al-Fatih ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dari tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW, Inna arsalnaka syahida. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, yakni atas semua makhluk, wa mubashira, dan pembawa berita gembira, yakni bagi orang-orang yang beriman, wa nadhira, dan pemberi peringatan, yakni bagi orang-orang kafir. Mengenai hal ini telah diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 9. La tu'minu billahi wa rusulih wa tu'adziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihu bukrata wa asila. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, la tu'minu billahi wa rusulih wa tu'adziruhu, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama lainnya mengatakan, yakni mengagungkannya, watuwaqiruhu, dan membesarkannya, yakni menghormati, mengagungkan, dan memuliakannya, watusabbihuhu, dan bertasbih kepadanya, mensucikannya, bukrata wa asila, di waktu pagi dan petang, yakni pada awal dan akhir siang. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menjadi penutup dari para nabi. Tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah sesudah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks pendidikan, beliau merupakan gurunya para guru, karena Allah telah mendidik dan mengajarnya dengan sebaik-baiknya pendidik dan pengajaran. Beliau sendiri dalam hal ini menegakkan bahwa adabuni rabbi fa ahsana tadibi, Tuhanku telah mendidik dan mengajarku, maka dialah yang membaikkan pendidikanku. Hadis ini memberikan informasi tentang pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh sang guru agung Muhammad, yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi pendidikan muslim. Tidak berlebihan jika dikatakan kehidupan Muhammad sendiri merupakan pendidikan dari umatnya. Sebagai seorang Rasul, Muhammad memiliki hak istimewa mengajar mereka yang mempercayai isinya, yakni kitab dan hikmah. Dalam menjalankan tugas ini, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, Muhammad tidak meminta upah atau pekerjaan dari manusia, karena yang diharapkannya adalah pahala dari Tuhan. Nabi diutus tidak untuk menumpuk harta, melainkan diutus sebagai penunjuk jalan atau hidayah, pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah, dan sebagai pelita, pengajaran dan pendidikan. Dalam menyampaikan peringatan kepada manusia, Nabi dibekali mukjizat berupa Al-Quran yang dijadikan sebagai bukti kerasulannya. Ayat di atas menunjukkan bahwa tugas dan kewajiban Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi syahid, yang menyampaikan semua amanah yang diserahkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan pada manusia. Yang kedua, menjadi mubasyir, yang selalu menyampaikan berita gembira kepada manusia dengan menerangkan pahala yang akan dibawakan kepada orang yang mau beriman. Tiga, menjadi nadhir, yang selalu memberi peringatan atau mengancam kepada manusia dengan menerangkan siksa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman. 4. Menjadi dai, yang tidak ada berhentinya menyampaikan serunya kepada manusia supaya mengikuti agama Allah dengan cara yang diizinkan olehnya. 5. Menjadi
5. Menjadi sirojan muniro. Menjadi sirojan muniro yang terus menerus menerangi dengan pelita yang terang kepada manusia. Tujuan dakwah tidak lepas dari pembicaraan tentang Islam sebagai agama dakwah. Islam berintikan mengambil fitrah manusia pada esensi semula sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifatullah. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi di muka bumi ini, dan fitrah manusia paling hakiki yang diajarkan Islam adalah tauhid. Secara umum, Dr. Muhammad Quraish Shihab mengemukakan tujuan dakwah dalam melihat orang intelektual sebagai unsur kontrol sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal dan memperkokoh iman kaum muslimin sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau paham-paham yang membahayakan negara, bangsa, dan agama. Kedua, meningkatkan tata kehidupan umat dalam arti yang luas dengan mengubah dan mendorong mereka untuk menyadari bahwa agama mewajibkan mereka untuk berusaha menjadikan hari esok lebih cerah dari hari ini. Ketiga, meningkatkan pembinaan akhlak umat Islam sehingga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam pandangan Jamaluddin Kahfi mengklasifikasi tujuan dakwah ke dalam beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan hakiki, yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan mempercayainya, sekaligus mengikuti jalan petunjuknya. Yang kedua, tujuan umum, yaitu menyeru manusia untuk mengindahkan dan memenuhi syariat Allah dan Rasulnya. Ketiga, tujuan khusus, yaitu bagaimana membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang utuh. Dalam konteks yang berbeda, Amrullah Ahmad sebagaimana dikutip dari Aliuddin juga membagi tujuan dakwah kepada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek menukik pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pembinaan insan-insan soleh, dan perubahan stratifikasi sosial ke arah yang lebih terhormat. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas, masyarakat madani yang meliputi nuansa iman dan takwa, atau dalam tema Baldat Thayyibat wa Rabb Ghafir. Yang kedua yaitu tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Tafsir Ibnu Katsir. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan memelihara kamu seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Semoga dengan begitu jiwa kalian selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya sehingga menjadi suci, tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.